Oke teman-teman, kita malam ini bakalan bahas grammar CSS sesuai silabus yang udah disebar di apa di awal itu PDF awal. 2 menit lagi ya kita mulai sambil nunggu teman-teman yang lain. Bootstrap-nya kita bakalan pakai yang terbaru ya, yang versi 5. Banyak banget tuh bahannya, cuma kita nggak bakalan pelajarin sama perbedaannya apa gitu. Kita fokus sama yang 5 aja. Sebelumnya ada yang pernah bikin nggak pakai Bootstrap di sini? Siap hadir Kak. Udah ya? Siap. Berapa tuh? Siap Bayu Kak. Bootstrap berapa? Bootstrap version ya? Atau Bootstrap apanya Kak? Iya, versinya. Versi 4, versi 5, versi Oh, 5.2, versi 5.3 Kak. Punten. oh, mantap, mantap. Siap Kak, sama-sama. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke teman-teman. Jadi sebelum ini kita pastiin dulu teman-teman udah ganti ya namanya sesuai format apa yang kata panitia minta itu. Jadi yang belum bisa diganti dulu nama Zoom-nya. Terus buat ngingetin lagi tugas sesi 1 yang belum itu tetap dikumpulin aja meskipun telat. Tapi ya bakalan tetap ada nilainya. Tapi tentunya berbeda ya sama yang sesuai sama sebelum deadline gitu. Jadi yang belum dikumpulin aja meskipun telat gitu. Oke ya. Poin pembahasan malam ini atau sesi ini kita bakalan pertamanya ngebahas kenapa harus gunain Bootstrap gitu. Terus yang kedua itu sistem grid-nya dari Bootstrap itu unggulan ya. Fiturnya nanti kita pelajarin. Terus komponen Bootstrap yang biasa sering kita pakai yang udah jadi stylingnya. Terus yang terakhir itu membuat layout ya. Mungkin wireframing-nya sama sesi sebelumnya. Di sini saya mau ingetin lagi buat teman-teman yang seandainya mau melewatkan sesi ini dengan alasan sudah menguasai poin-poin pembahasan yang ada di sebelah kiri ini, nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah buang waktu buat hal yang teman-teman udah kuasain gitu. Sayang karena sesi 1, sesi 2 ini masih proses penyaringan antara penyelarasan untuk penentuan aplikasi apa yang bakalan dibuat ke depannya. Jadi kalau teman-teman ngerasa udah jago, udah bisa gitu, udah paham sama Bootstrap, khususnya yang dasar-dasar kayak grid system, komponen, terus ngatur layout-nya gitu. Itu bisa dilewatkan aja sesinya. Yang penting tugas atau kuisnya itu tetap dikerjakan ya. Nanti di akhir bakalan ada kuisnya. Oke ya, tadi saya udah ingetin buat yang teman-teman mau melewatkan juga nggak apa-apa, nggak bakalan dihitung alfa. Kita di sini sharing aja dulu. Oke, langsung yang pertama itu kenapa kita harus menggunakan Bootstrap. Dengan Bootstrap, kamu bisa mengatur tata letak layout dengan mudah dengan bantuan grid system yang sudah dibuat oleh Bootstrap. Jadi dulu itu saya pernah beranggapan kalau Bootstrap ini library ya, karena tinggal make-make gitu. Kalau teman-teman yang udah pernah pakai Bootstrap, alert gitu-gitu, sandbox itu tinggal di copy udah jadi gitu. Jadi seolah-olah komponen yang udah dibikin sama Bootstrap kita copy paste langsung jadi gitu. Padahal kalau dibaca lebih jauh, Bootstrap itu termasuk kerangka kerja dari CSS. Karena dia punya grid system yang diatur di belakang layar gitu. Nanti kita belajar bareng-bareng. Nah, ini
contoh dari wireframing atau mockup. Seandainya kita dengan desain yang sama, kita menggunakan yang satu pakai Bootstrap, yang satu pakai CSS native. CSS native ini CSS murni ya artinya. Jadi kalau ada bahasa pemrograman atau istilah pemrograman di belakang native itu artinya nggak ada urusan sama stack lain gitu, teknologi lain. Oke, jadi yang kiri 50%, yang kanan 50%, gimana si Bootstrap ini dengan sangat bagus mengatur dengan sederhana codingannya. Nah, ini perbandingannya. Yang sebelah kiri itu CSS native. Bisa teman-teman lihat betapa panjangnya buat menampilkan seperti kayak gini aja. Dan Bootstrap cuma cukup memainkan beberapa kelas gitu. Perlu diingat, kesulitan untuk memahami Bootstrap khususnya pada pembagian kolom itu, teman-teman harus ngatur tingginya dulu. Di sini bisa lihat nggak? Sorry, sebentar. Nah ini ya, sama-sama aja sih sebenarnya. Cuma Bootstrap kalau nggak dikasih tingginya dia nggak bakal kelihatan kayak gini gitu ya. Nah jadi poinnya buat pemula, penggunaan Bootstrap ini penting karena penulisan CSS native ini udah banyak ditinggalin karena nggak reusable gitu. Jadi kita nulis coding buat satu style desain web gitu. Mungkin kalau teman-teman bisa bikin kerangka kerja CSS sendiri mungkin bisa. Cuma Bootstrap itu udah canggih gitu. Gampang dipakainya. Nanti kita praktekin bareng-bareng. Sorry. Nah, ini grid system yang paling dasar dari Bootstrap itu teman-teman harus paham kalau Bootstrap itu ngasih aturan 12 kolom. Anggap aja kayak table. 12 kolom. Nah, ini contoh penggunaannya. Nanti kita praktek, tapi gambarannya kayak gini. Sebelum kolom itu dibuat, kita harus bungkus dulu pakai class row. Itu wajib. Dan disarankan dibungkus lagi dengan kontainer atau container fleet. Kalau teman-teman udah download modul yang udah di-share tadi sore, itu ada perbedaan antara kontainer sama container fleet. Biar nggak bingung, nanti kita cepat-cepat praktek. Nah, 6 inilah yang kita bisa atur dengan jumlah sesuai. Yang penting satu baris itu tetap 12 jumlahnya. Artinya satu baris kayak gini, web, tetap 12 gitu. Ini kan artinya 50%, 50%. Misalnya yang satu lebih kecil gitu, misalnya gini. Yang satu besar, ini bisa aja 4 gitu di sininya. Di sininya 8 gitu. Nah, nanti dia bakalan secara otomatis kayak gini. Nah. Atau teman-teman yang lebih canggih dari Bootstrap, bisa di sini tulis 4. Di sini nggak usah ditulis, nanti dia secara otomatis si Bootstrap ngitung sisanya ada berapa gitu ya. Tapi lebih baik ditulis karena berkaitan dengan responsif. Oke, next. Oh, kita langsung coding. Sejauh ini ada pertanyaan? Jadi teman-teman harus paham aja atau diapalin soal grid system ini kalau setiap barisnya itu ada 12 ya. Oke ya, langsung kita ini coding. Teman-teman kalau mau sambil ngoding juga boleh. Yang pertama buat dulu, buka folder P-nya, P2, terus bikin folder latihan. Seperti yang udah disinggung di awal ya, kita nggak bakal pakai JavaScript di materi ini. Teman-teman bisa skip. Ini saya bakalan copy dari Bootstrap nih, get starting, introduction.
Nah, ini JavaScript teman-teman nggak usah pakai. Kita pakai JavaScript-nya aja. CSS-nya, sorry. Jalankan last server. Nah, gini ya. Ini kita bakalan bikin dengan wireframing yang sama. Nah, kayak gini. Kalau kemarin kita bikinnya pakai float, kali ini kita bakal pakai grid system punya Bootstrap. Betapa gampang ya bikin layout pakai grid system ini. Pertama kita bungkus dulu pakai kontainer. Kemudian row dibungkus. Misal untuk header, kita nggak usah pakai row ya, karena header itu satu baris. Ini yang warna biru. Nah, kita fokus sama yang gray, sama yang oranye ini. Kita bakalan buat. Kita buat aja yang warna abu-abunya 3 ukurannya. Yang oranye kita buat 9. Yang penting nilai dalam satu baris ini itu 12 ya teman-teman. Jadi nggak boleh kurang. Sebenarnya boleh kurang ketika itu pun harus di offset gitu. Artinya dilencat gitu. Nanti kita belajar soal offset. Nah, misalnya ini kita tes dulu ya. Ini navbar misalnya. Ini kemarin apa? Artikel. Nah, gini ya. Nah, kalau teman-teman biasain ketika pakai Bootstrap atau mata letak itu cepet-cepet kasih background gitu. Biar nggak pusing apakah si layout itu bekerja dengan baik. Nah, enaknya pakai Bootstrap itu ada pewarnaannya banyak ya. Nah, di modul udah ada, udah saya tulis beberapa. Teman-teman tambahin aja background misalnya kayak gini. Primary. Oh ya, karena kita lagi tahap belajar kolom, jadi kita nggak usah pakai eksternal CSS, biar lebih gampang lihatnya nggak bolak-balik. Kita buat tingginya dulu biar kelihatan. Sorry. Tinggi header. 200 pixel misalnya. Nah, kayak gini. Jadi ini teman-teman hubungan antara CSS sama HTML ini harus udah paham betul ya. Jangan sampai kayak gini pun teman-teman masih ketinggalan gitu. Nah, ini kita atur. Hello world kita hapus saja. Nah, kemudian untuk call-nya, biar tingginya sama, kita namain aja kelas yang sama. Misalnya konten. Sorry. Tinggi 400. Secondary. Nah, nanti kita belajar kenapa ini penyebabnya kayak gini ya. Sebentar. Nah, gini. Nah, ini kan nggak rapi kan. Biasanya kolom itu atau box-nya itu bukan ada di dalam kolomnya. Jadi kita buat lagi di sini konten gitu. Nah, gini ya. Nah, baru dia rata.
Sebentar. Nah, baru dia rata. Jadi biasain kalau mau ngisi isi dari kolom ya, itu di dalamnya dibuat kelas lagi kayak gini. Sorry. Nah, kayak gini ya. Jadi jangan di sininya yang diatur-atur, tapi di sininya gitu, isinya gitu, biar lebih rapi gitu. Nah, jarak space kosong ini teman-teman pakai fungsi dari kelas dari Bootstrap cutter, artinya jarak padding antar itemnya dipotong jadi 0, maka bakalan rapat kayak gini. Nah, kita cepat-cepat ke footer untuk biar lebih cepat. Nah, ini ya. Kelihatan nggak nih footer? Oke, kita zoom out dulu. Misalnya Academy batch 2. Nah, kita kasih background lagi misalnya biar enak. Nah, gini ya, cepet ya. Jadinya webnya bisa kelihatan langsung jelas gitu. Jadi teman-teman hal pertama itu nggak usah disibukin sama mau warna apa nih gitu. Jadi warna tuh bagian belakangan gitu. Yang penting layoutnya udah kebentuk dulu gitu. Di Bootstrap juga bisa ngatur posisi teks. Misalnya teksnya ada di tengah-tengah kayak gini. Nah ini. Kalau biasanya kita pertama seleksi dulu ininya footernya. Misal kayak gini. Footer di CSS, text align, center. Nah, ini kan repot ya. Hal yang sering dipakai kita lakuin manual gitu. Di Bootstrap cukup pakai aja kelas text center. Kayak gini. Nah, pemahaman dasar dari kolom itu sebenarnya sederhana ya. Ini teman-teman fokus sama aja. Fokus sama yang di tengah ini ya. Ini saya kasih space. Karena kuncinya itu cuma ada di pembagian kolom ini. Nah, misalnya mau 50%, 50%, artinya 66. Atau mau dibalik, yang kecil di sebelah kanan gitu. Kayak gini ya. Nah, 9 yang di sini, yang navbar, 3 di sini. Yang penting total dari satu baris ini 12 gitu. Atau misalnya mau mau di tengah gitu. Misalnya si navbar mau di tengah, ini kita hapus lagi. Kita komen dulu. Nah, misalkan kayak gini. Kita mau navbar ini ada di tengah. Pakai offset mungkin 2. Nah, gini ya. Offsetnya artinya melewatkan 2 kolom di sini. 2 di sini dilewatkan, diisi 8, total 10. Sisanya 2, jadi 12 ya. Biasanya teknik ini dibuat ketika teman-teman pakai buat login gitu. Kita balikin lagi. Nah, kayak gini. Itu kita buat aja di sini. Nantinya template, kalau kemarin itu template-nya nggak bakal kita pakai, cuma buat bahan belajar. Tapi untuk Bootstrap ini bakalan kita pakai pada tugas akhir nanti ya. Jadi teman-teman harus ikutin juga. Mau stylingnya teman-teman beda, yang penting nanti beberapa hal kayak form gitu, ada alert, yang penting itu ada gitu. Mau style kanan ke kiri, ada 3 kolom, 4 kolom, itu bebas. Ini saya buat, misalnya selamat datang, user. Nah, kalau kemarin kita udah belajar sama CSS Reset, teman-teman nggak boleh
kalau CSS Reset punya aturan sendiri, Bootstrap pun punya aturan sendiri gitu. Jadi kalau CSS Reset tuh mereset semua ukuran daripada font size kayak H1, H2 itu. Itu kalau udah pakai Bootstrap, teman-teman nggak usah pakai CSS Reset lagi gitu. Nah, misalnya gini ya. Biasain kalau mau teksnya ada di tengah-tengah, di middle, itu teman-teman nggak usah ngatur tingginya gitu. Tinggal dimain sama padding. Di modul ada ya, kalau teman-teman masih bingung soal padding. Ini kita sambil belajar padding. Karena hal padding, margin itu hal yang sering dipakai gitu. Kunci CSS cuma itu doang, nggak banyak. Misalnya kita kasih padding 50. Nah gini. Triknya kalau pemakaian Bootstrap, kalau styling itu nggak bisa diatur sama Bootstrap, teman-teman bisa inject sendiri ya, dibuat sendiri kayak gini. Tapi kalau untuk teks tengah, itu kan teman-teman bisa langsung aja tulis di sini. Nah, ini di tengah-tengah. Sorry. Sebentar. Sebentar. Sebentar teman-teman, salah. Nah gini ya. Ini kita ganti aja warnanya. Cara ganti ini warna bisa teman-teman tambahin aja. Jadi di Bootstrap itu kuncinya ada di kelas ya. Sebentar ini live server mati. Nah kayak gini. Nah kayak gini ya. Terus cara tahu warnanya dari mana? Teman-teman harus sering-sering nggak bisa belajar tanpa dokumentasi gitu. Jadi biasain kalau belajar teknologi itu belajarnya dari dokumentasinya gitu. Jangan dari blog, boleh dari blog, cuma dibiasain meskipun susah itu langsung ke dokumentasinya. Nah kayak gini ya. Misalnya mau warna apa gitu, danger, merah, nah gitu. Jadi teman-teman bisa buat hal-hal yang sering dipakai itu tanpa bikin CSS-nya gitu. Nah gitu ya. Terus kita nantinya bakalan jadiin template ini tuh sebagai dashboard gitu. Yang tentunya pasti bakalan ada backend-nya. Cuma untuk pertemuan kedua ini kita cuma belajar front end yang sederhana gitu. Yang penting teman-teman Bootstrap-nya paham gitu. Oke ya, ini langsung kita buat navbar ya. Kita cari mungkin menu atau apa mungkin. Kalau navbar kurang bagus. Ini kita bakalan contohin penggunaan komponen yang sering dipakai ya. Sebentar. Nah ini. Teman-teman bisa explore sendiri di sini, komponen di sebelah kiri ini. Kalau saya bakalan bikin kayak menu di sini. Nah, kayak gini ya. Teman-teman copy aja udah langsung jadi tuh. Ya kan? Betapa enak. Jadi teman-teman nggak usah musingin ngatur padding, margin, font size. Gitu. Nah, tadi saya copy aja ya dari sini. Copy di dalam call yang 3 ini.
Nah, ini kan kurang bagus nih kalau teman-teman perhatiin nih, ada radius di ujung. Coba kita cari, kira-kira bisa diatur nggak sih sama bootstrap gitu, kalau tanpa radius gitu. Ini sebelah kanan, radius. Rounded. Nah, ini ya. Size. Ini yang pertama. Kita perhatiin ujungnya. Tidak support. Nah, gini ya. Jadi rounded-nya udah hilang, udah nggak ada radiusnya lagi. Jadi semua hal yang berkaitan sama hal-hal yang sederhana kayak garis, rounded kayak gini, itu bisa dikolaborasi sama tag-tag yang berkaitan gitu. Misalnya ini warnanya kan secondary gitu. Sorry, ini yang di atas ya. Sebentar. Nah, misalnya teman-teman mau ganti warna putihnya ini jadi warna apa? Merah misalnya. Bisa langsung tambahin aja kayak gini gitu. Terus tulisannya pengen jadi warna putih, tambahin lagi aja kayak gini gitu. Jadi di sini ya peran Bootstrap dan cara kerja Bootstrap-nya itu ada di kelas. Jadi meskipun udah disediakan, teman-teman harus tetap berkreasi gitu. Harus punya nilai seni yang itu tuh didapat dari latihan gitu. Oke, kita langsung buat aja. Pertama misalnya di sini dashboard. Terus yang kedua mungkin manajemen data. Ini. Atau lebih enak. Oke, manajemen data nggak apa-apa. Terus yang ketiga pengaturan. Nah, gini ya. Ini kan belum bisa diklik nih. Baru template. Teman-teman kalau udah belajar HTML-nya udah cukup, ini pastinya udah tahu nih harus ngapain. Ya tambahin tag link ya. Buat apa? Si tombol itu bisa diklik gitu. Nah, kayak gini. Nah, lagi-lagi kita tanya lagi nih sama Bootstrap, bisa nggak sih ngapus underline kayak gini gitu? Kita buka lagi dokumentasinya. Teks apa? Kalau itu decoration. Cari bisa nggak dia ngapus teks decoration gitu. Tuh, bahkan Bootstrap bisa ngerubah huruf kecil ke huruf besar ya. Jadi benar-benar keren gitu. Kalau teman-teman butuh cepet, tinggal tambahin kelas ini gitu. Sebentar, text decoration. Nah ini ya, ada ya. Text decoration none, kita coba. Kita tambahin di A-nya, tambahin kelas. Text decoration none. Nah, kayak gini ya. Jadi teman-teman harus sering-sering explore Bootstrap. Jangan sedikit-sedikit diinjek pakai CSS sendiri gitu. Manfaatin dokumentasinya buat hal-hal yang sederhana gitu. Karena biasanya hal yang sering dipakai sama developer front end itu udah diantisipasi sama Bootstrap dan udah dibuatin kelasnya. Contohnya kayak gini. Ini kita copy aja yang atas ini. Di sini teman-teman pusing. Nah, kayak gini. Jangan lupa penutupnya, A-nya kayak gini. Copy lagi, jangan lupa penutupnya. Nah, gini ya. Ini udah bekerja, oke. Jadi ini udah bisa diklik nih. Kursornya udah berubah. Nah, selanjutnya kita bakalan pelajarin
sedikit mundur, kita belajar soal pembungkusnya. Ini kan ada jarak nih, sebelah kanan sama sebelah kiri nih. Sebelah kanan, sebelah kiri ini ada jarak putih. Itu kalau teman-teman udah baca modulnya, itu efek daripada pembungkus menggunakan kontainer. Kalau teman-teman pakai kontainer fluid, nah itu full. Tapi kenapa masih tetap ada jarak? Nah, di sini. Jadi selagi teman-teman build, khususnya front end, itu harus lebih sering-sering buka inspect elemen gitu. Kita pakai pojok ini, kita tembak, penyebabnya apa? Kemungkinan margin ya. Nah, oke. Kita close dulu. Di Bootstrap itu punya pengaturan margin itu 0 sampai 5. Nah, ini 0 sampai 5 yang nilai dari masing-masing ini itu nggak bisa ditentuin, bukan nilai yang fix gitu. Biasanya dia ada perkalian sama size menggunakan unitnya itu rem. Ini kita langsung coba aja. Untuk ngilangin jarak ini, yang di pojok ini. Ini kan antara objek kontainer keluar, artinya kita mau ngilangin marginnya. M minus 0. Nggak bisa ya. Sebentar. Sorry. Atau mungkin gara-gara biasanya bertumpuk. Jadi margin yang di dalamnya ini ngasih jarak buat apa? Nah, ini teman-teman bisa ternyata padding ya. Padding dari si fluidnya. Nah, gini. Saya kira tadi yang kotak kecilnya itu si kontainer. Ternyata kontainernya lebih gede, dia ngedorong ke dalam, makanya dia pakainya padding gitu. Oke. Kita udah buat kayak gini. Terus footernya kita tambahin padding biar nggak terkesan kecil kayak gini. Ini kalau teman-teman bingung saya besar kecil ini saya pakai kontrol terus scroll di mouse ya. Jadi nggak usah bingung kok tiba-tiba besar, tiba-tiba kecil gitu. Ini buat teman-teman biar ngelihatnya lebih enak aja. Tambahin aja di footernya P minus 3 misalnya. Nah, ada hal yang menarik. Kalau kemarin setiap tag itu punya display default, ini teman-teman kalau perhatiin, jaraknya beda ya. Lebih tinggi, lebih besar yang bawah ya. Padahal saya ngasih jarak yang sama tuh. P 3 gitu. Artinya atas, kanan, bawah, kiri itu dengan jarak 3 gitu. Tapi kenapa ini yang kok bisa jarak yang bawah tuh lebih gede gitu. Nah, disinilah karena kita nggak pakai CSS reset, ternyata penyebabnya ada di P, ada di elemen P. Kita lihat elemen P. Nah, ini ya. Ini kelihatan nih. Nah, ini yang oranye. Margin bottom, 1 rem. Kelihatan ya. Nah, makanya kita harus perhatiin detail hal-hal sekecil ini gitu. Jadi nggak usah bingung kok ini lebih besar ya. Kita debug aja kayak gini. Biasanya langsung kelihatan shadow-nya. Nah ini. Langsung aja diatur di tag P-nya, tambahin kelas lagi. Bootstrap, tolong margin bottom atau margin bottom singkatannya MB minus 0 gitu. Tolong di-nolkan gitu. Kita save. Nah gini. Jadi ukurannya sama ya. Ya teman-teman nggak boleh melewatkan hal-hal yang kecil gitu. Oke. Itu yang tadi soal ini. Bootstrap.
Nah, di sini nanti di tengah ini yang kuning itu bakalan ngatur data tergantung menu mana yang aktif gitu. Nah, kalau kayak gini kan pusing. Ini kita ada di posisi mana gitu. Kan kalau teman-teman udah pernah udah pernah masuk ke dashboard kan pasti tahu kan mana halaman yang aktif gitu. Kita cek lagi. Kan tadi kita pakai list ya. Pakai komponen list ini yang menu yang sebelah kiri. Kira-kira dia punya nggak sih pembeda gitu, kelas pembeda gitu, buat nandain si satu baris itu aktif gitu. Nah, ini ya ternyata ada ya. Caranya ternyata tinggal nambahin kelas aktif di sebelah list group item. Kita tambahin aja. Sorry, ini ada yang kehapus. Saya tambahin dulu. Nah ini, sorry. Bentar. Oh ini yang bawah. Wah ini. Karena warnanya sama, saya ganti dulu ya warna headernya. Mungkin info. Nah kayak gini. Atau sukses saja biar adem. Gini ya. Oke. Jadi teman-teman harus sering-sering explore dokumentasinya gitu. Seperti card nih kayak gini. Ini biasanya dipakai buat landing page. Tinggal di copy langsung jadi gitu. Jadi nggak perlu bikin manual gitu. Tapi teman-teman harus perhatiin kalau ada interaksi kayak gini, kayak modal, itu udah ada perannya JavaScript ya. Karena kan intuitif gitu. Nah, kalau ini kan kita yang sebelah kanan nih nggak ada JavaScript nih, karena kita fokus sama belajar grid sistemnya gitu. Oke ya, jadi ini contoh misalnya, ini kita berandai-andai aja. Misalnya menunya mau ditaruh di bawah gitu. Gimana kira-kira? Ada ya, namanya vertikal. Saya lupa itu. Mungkin kayak gini, vertikal. Sebentar. Ini saya nulis di kolom yang warna ungu ya. Align item center. Itu ada buat ngatur itemnya gitu. Nah, biar kayak gini nih. Ini saya kasih simulasi dulu. Sebentar. Nah, anggap ini tadi nav. Misalnya kontennya di tengah gini. Terus mau dipindah ke sorry. Sebentar. Di sini gitu. Atau di sini gitu. Itu bisa ya, teman-teman. Sebentar, saya lupa itu vertikal. Nah, sampai sini teman-teman ikutin aja yang bagian sini dulu. Ini nanti saya bakal buat file baru. Teman-teman boleh ikutin, boleh enggak. Yang penting yang nantinya kepakai itu layout yang ini ya. Ikutin dulu sampai sini. Nanti kita mau belajar soal posisi daripada item. Oke. Kita buat file baru. Misalnya line item.
Kita copy aja, paste lagi. Nah, kayak gini. Ini saya lagi mau ngasih contoh untuk mengatur posisi yang ada di tengah. Teman-teman nggak usah ikutin, nggak apa-apa, karena saya mau ngasih tahu gambaran kalau kolom yang ada di tengah itu bisa kita atur posisinya di tengah, di atas, ataupun di bawah. Saya mau buat kelas dulu dengan tinggi misal 200 pixel. Gini. Saya hapus dulu biar enak. Mungkin ini juga dihapus, nggak apa-apa. Nah, gini ya. Yang atas kasih background biru mungkin. Atau enggak, gini aja, semuanya dikasih background yang sama. Info. Sebentar. Dengan jarak kurang. Ini kita kecilin aja. Nah, gini ya. Seperti awal, sesuai yang udah dijelasin di awal, kalau buatan kolom itu harus dibungkus dengan kelas row. Ini row ya. Jadi row kita buat di dalamnya, misalnya ini. Kita buat 3 kolom. Ya lebih enak dilihatnya. Nah, gini. Columns. Gini ya. 2, 3. Nah, gini. Kita kasih text center aja biar nggak bingung. Nah, gini. Jadi ini posisi di atas kan. Ini kalau teman-teman bingung, saya kasih background nih. Warning. Jangan di sini deh. Nah, gimana caranya buat si item ini ada di bawah. Nah, kayak gini. Pakai 2 dulu contohnya. Jadi posisinya ada di bawah gitu. Kalau tadi kita udah belajar pembagian grid, nah ini kan contoh yang kita praktekin nih. Jadi si kolomnya, kontennya itu udah di bawah gitu. Misalnya kalau di tengah, teman-teman bisa pakai center. Nah, kayak gini ya. Biasanya ini teman-teman bikin kalau buat login, bikin form gitu. Nah, ini teman-teman biasanya pakai teknik kayak gini gitu. Terus ada lagi cara kayak tangga misalnya. Kalau ini kan satu grup, seluruh anaknya ada di level yang sama ya teman-teman. Center semua gitu. Tapi gimana misalnya mau satu-satu gitu ada di posisi yang sama gitu. Ini saya kasih text center dulu biar enak. Ada kelas namanya alien cell. Setelah ini tetap di tengah yang pertama. Yang ini di center. Terus yang ini di end. Nah, gini ya. Jadi menurut saya kalau teman-teman udah menguasai teknik yang ini, mengatur kolom, kalau di tengah mau di bawah, ini caranya gampang ya, kayak gini doang. Nah, kayak gini. Yang ini. Yang pertama teman-teman udah bisa
ngebagi 2 kolom ini atau lebih, terus sama ngebagi posisi kolom gitu. Apakah mau di atas, mau di bawah gitu. Nah, ini sebenarnya udah cukup untuk bootstrap. Oke, kita lanjut. Kita buat form di tengah aja ya. Mungkin kita buat form di tengah. Kembali ke indeks. Kembali ke indeks. Misalnya di sini tambah H2, tambah data. Kalau kegedean kecilin aja. Masih kegedean kecilin aja, teman-teman, nggak apa-apa. Ini kan jelek nih, mepet nih. Biasain kalau buat sesuatu itu dibungkus dulu. Boleh namanya bebas, cuma saya lebih sering enaknya nulisnya box kayak gini. Nah, nanti si box inilah yang buat ngatur marginnya, margin keluarnya. Misalnya margin 5 gitu. Nah, kayak gini. Oh, jangan, padding aja. Padding aja kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kita hilangin aja ininya, background kuning biar enak. Nah, kayak gini. Nah, misalnya kita mau buat form nih. Tulis aja di sini gitu. Form gitu. Nah, kira-kira lebih enak teman-teman itu harus copy dulu yang pertama nih. Yang pertama, kayak gini ya. Nah, di copy. Nah, udah jadi ya. Sebentar. Nah, gini. Jadi teman-teman copy aja dulu formnya. Itu teman-teman udah nggak usah ngatur lagi desain-desainnya. Nah, untuk check me out ini teman-teman langsung hapus saja karena kebanyakan ini nggak dipakai. Biasain kalau habis ngopi itu dirapin dulu sama teman-teman. Soalnya karena banyak tag-nya, biar enak gitu ngeliat. Dia biasanya satu ini nih satu item, satu grup kayak gini. Ini dihapus saja. Nah, kayak gini. Oke. Tambah datanya kekecilan, saya gedein aja lagi. Nah, gini. Mungkin dikasih HR biar bagus, sedikit manis. Nah, gini ya. Jadi penggunaan Bootstrap ini bisa dibilang kalau teman-teman udah menguasai pembagian kolom sama vertical line tadi, yang ini, itu semuanya udah bisa ya. Nah, sampai akhirnya nanti teman-teman belajar soal responsif. Cuma kita kayaknya nggak ke sana karena kita bakalan ada persiapan untuk penguatan di back end. Biar fokusnya nggak pecah. Jadi sedikit-sedikit, front end-nya sedikit, nanti back end-nya soalnya lumayan. Nah, biar biar nggak kecil kayak gini, teman-teman cari aja di Bootstrap. Kalau kayak gini, bottom, ini besarin ya, bisa besarin. Jadi usahain cari dulu dokumentasinya, kira-kira ada nggak sih yang bisa bikin besar kayak gitu gitu. Ini saya ceritanya mau besarin nih buttonnya nih, karena kekecilan. Nah, ternyata ada ya. Ini kalau pusing-pusing teman-teman copy aja. Ini tombol yang ini. Copy, running di sini. Nah, gini. Ini yang lama dihapus. Jangan lupa, teman-teman harus perhatiin tipenya. Karena ini bersifat form, jadi harus submit gitu.
Nah, gini. Kan lebih enak gitu. Oke, meskipun warnanya masih belepotan, ini teman-teman seenggaknya udah dapat gambaran gimana cara pakai Bootstrap. Gitu. Misalnya mau pakai select down gitu. Misalnya kayak gini, drop down itu, sorry. Nah, teman-teman cari aja di sini. Nah, select. Nah, ini Nah, yang perlu diperhatiin kan ini cuma ada select-nya doang nih. Ini teman-teman nggak bisa nih kalau di copy kayak gini bakalan berantakan tuh. Dia nggak punya labelnya, nggak punya label atasnya ini. Jadi maksudnya itu teman-teman harus punya satu grup ini dulu. Ini saya copy ke bawah. Kita lihat. Nah, ini kan input. Itu dihapus aja inputnya. Baru diganti sama yang select. Nah, gini ya. Nah, baru bisa. Misalnya ini apa ya? Hobi gitu. Jadi hobinya nggak bisa ganti nih. Hobinya udah fix nih. Cara renang, lari, baca. Nah, gitu ya. Untuk tingginya ini teman-teman diganti aja jadi min height. Nah, gitu. Biar ada space. Nah, gitu ya. Nah, misalnya, wah ini Mas kebesaran Mas gitu. Kolomnya gitu, formnya kebesaran. Cara yang paling gampang itu teman-teman tutup dulu formnya. Ini kan anggap formnya udah jadi ya. Sorry ini dihapus aja tulisan kecilnya. Nah, ini teman-teman tutup aja formnya. Tutup. Ini box kita udah punya ya box. Nah, kita bikinlah. Kita misalnya mau setengah gitu ya. Ya kan? Setengah ini gitu. Pertama apa? Pertama row. Kedua berapa misalnya? 6 ya. Nah, form yang udah jadi nih, box. Ini kan udah jadi nih. Ini kalau saya save, nggak ada apa-apa nih. Nah, ini saya pindahin ke dalam sini. Sorry. Nah, ini. Nah, ini ya. Saya pindahin yang tadinya di luar di sini. Pindahin di kolom dengan row-nya 6. Nah, dia bakalan setengah ini. Jadi penerapan Bootstrap itu gampang banget. Nggak usah bikin-bikin CSS-nya, ngatur float tingginya, weight-nya. Karena udah dikalkulasi gitu. Anggap di sini formnya. Yang sebelah kanan gimana kalau teman-teman. Ini saya tambahin lagi ya kolomnya. Karena kan belum 12 tuh. Kalau teman perhatiin kan kayak gini, belum 12 tuh. Sebenarnya nggak masalah, cuma nggak efisien ya. Sayang ada space yang kebuang. Saya tambahin dulu, kita lihat. Nah, ada ya ini ya, BG warning. Jadi biasain buat ngedebug kelas itu langsung tembak aja warnanya, biar kelihatan ada atau enggak gitu. Oke, balik lagi kita pakai komponen. Kita cari, misalnya yang enak apa? Apa ya? Sebentar. Misalnya ini mungkin ya. Kalau teman-teman bingung, saya ganti dulu. Jadi sebentar. Nah ini mungkin lebih enak kali ya. Ini teman-teman copy. Ini warningnya kita hapus ya. Karena kan kita udah selesai nih. Ternyata call 6 tuh udah di sini dan udah pas. Coba kita lihat. Nah, kayak gini.
Jadi seolah-olah teks card ini itu informasi tentang panduan pengisian tambah data gitu. Jadi inilah yang disebut UI UX gitu. Jadi si user itu nggak ditinggalin gitu aja buat suruh ngisi form gitu, tapi harus dikasih assign panduan sederhananya gitu. Ini kita hapus saja buttonnya. Nah, lagi-lagi nih, ini kan tingginya mentok nih. Kita bisa juga tambahin box lagi mungkin biar lebih enak. Tutupnya pindahin di bawah. Sebentar, ini mana ini? Gini ya. P-nya jangan lupa. Nah, gini. Dia sedikit turun tuh. Ini kita sambil belajar UI UX. Jadi teman-teman bukan cuma bisa nata layoutnya, tapi gimana cara si user itu paham. Dia harus ngapain. Misalnya nih, panduan formulir gitu. Harap menggunakan data sesuai KTP. Nah, misalnya gini ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman manfaatin dalam pembuatan layout itu harus pesannya itu harus tersampaikan gitu. Jadi jangan cuma bisa layouting, tapi harus bisa ngasih user experience buat user tuh lebih nyaman makanya. Ini saya cantik dikit buat navbarnya biar lebih enak dilihat. Nah, jadi ini pakainya card ya. Card yang kita modifikasi, yang tadi buttonnya kita hapus tuh. Kayak gini. Nah, kita sedikit modifikasi yang navbar row sebentar. Nah, ini ya navbar. Kita hapus aja warnanya biar nggak pusing. Nah, kayak gini. Biar nggak nempel sama atas, kita kasih jarak aja lagi. Si kontennya ini, margin top 5 atau 4. Nah, kan dia sedikit turun. Ini dihapus aja. Nah, biar ada jaraknya. Nah, ada cara bootstrap buat kasih garis atas, kanan, bawah, atau kiri. Itu namanya border. Nah, ini ya. Jadi segala kebutuhan hal yang kecil-kecil itu biasanya bootstrap dukung gitu. Misalnya saya butuh garis nih, di kanan nih, biar nggak terkesan nyatu gitu. Bisa ya? Namanya border. Ini kalau kita lihat. Border right end. Sorry. Oh ya, border end. Kalau dulu teman-teman pakai Bootstrap atau pernah nyoba Bootstrap, itu dulu namanya right, ini left ya. Sekarang udah ganti border end. Ini kita tambahin aja di sini. Coba. Nah, dia ada garis tuh di kanan. Ini kita ganti jadi padding aja. Nah, gini. Tambahin jarak ke dalam biar lebih enak. Nah, gini ya. Jadi lebih lumayan gitu, nggak terlalu. Karena kita ganti. Lagi-lagi kita main cuma di warna-warna kelas yang udah ditentuin sama Bootstrap ya. Nah, gini. Pertanyaan menariknya gimana? Gimana kalau warna yang saya mau nggak sesuai gitu? Bisa ya teman-teman. Cara pertama yang biasa saya lakuin itu BGMI gitu. Artinya background saya gitu. Misalnya F, artinya favorit. Ini nama boleh bebas kelasnya.
itu bikin aja di sini, diinjek gitu istilahnya. Background color. Misalnya apa gitu. Ini misalnya coklat. Ini dihapus saja. Nah gitu ya. Jadi jangan terpaku sama warna-warna yang di bootstrap gitu. Jadi teman-teman juga boleh improvisasi gitu sama warna-warnanya. Misal buttonnya mau diganti warna yang ini, yang kita buat di atas, itu bisa ya. Oh, mana tadi form? Ini TM primary. Nah gini, mungkin ada masalah di bagian hover, itu teman-teman bisa belajar lagi nanti di CSS-nya. Cuma ini saya jelasin kalau setiap warna itu bisa kita ubah gitu. Jadi nggak saklek harus warna bootstrap gitu. Oke ya, jadi ini kalau bisa kita rangkum tadi, ini pakai card, yang ini sebelah kiri pakai list, yang ini pakai form gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya, gampang ya? Saya mau nanya dong, Boleh, boleh. kalau di Tailwind kan ada Tailwind Intelligence ya, buat mudahin nyari kelasnya. Kalau di Bootstrap pakainya apa? Oh, mungkin pakai ini kali extension. Saya juga belum pernah. Biasanya intelligence itu, nah di sini. Karena nah ini. Nih sama aja nih, quick snippet nih. Itu langsung install langsung bisa dipakai. Apa harus Betul. config dulu? Enggak, langsung dipakai nih. Ini ada GIF-nya nih, kelihatan nggak? Oh iya, Nah itu ya. Jadi extensionnya mungkin ada deh. Masnya pakai Tailwind? pakai Tailwind. Oh. Lebih mantep mana tuh? eh enak Tailwind kalau saya lihat. Hmm. Soalnya bagian di yang tadi yang di config color kita tinggal edit di ininya aja, nambahin extend class lah ibaratnya gitu. Oh gitu ya. eh Oke, oke. Lewat Tailwind config-nya. Oh berarti kayak SAS ya. Jadi kalau teman-teman udah advance, itu sebelum pakai Tailwind, itu ada namanya teknologi SAS. Itu sama Iya. tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau teman-teman udah belajar fundamental programming, warna-warnanya itu diklasifikasikan sebagai variabel. Kayak gitu. Yang tadi Iya, iya. Mas Ari bilang ya kayak gitu ya Mas? Iya, iya. Nah, tapi untuk pemula saran saya pakai Bootstrap dulu baru ke Tailwind gitu. Karena Bootstrap jauh lebih gampang gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Jadi teman-teman harus sering-sering nyoba misalnya apa bikin grid biar gede. Nah, kayak gini gitu. Jadi ngasah Bootstrap tuh gampang kayak gini. Kayak gini gitu. Atau ya pokoknya macem-macem lah kotak-kotak kayak gini. Kayak gini gitu. Kayak gini kan, kayak landing page gitu. Yang penting teman-teman jangan biasain itu download landing page tanpa pernah punya satu landing page gitu. Karena sangat sayang ya, skipping knowledge-nya itu sangat sayang kalau menurut saya gitu. Jadi harus biasain buat dulu biar tahu gitu. Ketika tanyanya ada pertanyaan kayak gini. Bootstrap kan responsif. Yang dibuat dulu tampilan web atau tampilan mobile gitu. Yang pertama dibuat itu harusnya tampilan webnya dulu gitu. Baru setelah web udah oke, baru teman-teman bikin responsifnya buat mobile gitu. Cuma kita nggak sampai sana karena saya nggak mau terlalu banyak informasi sama Bootstrap yang nantinya malah bikin pusing karena ini bisa dipelajarin ya.
buat teman-teman dokumentasi Bootstrap itu salah satu dokumentasi terbaik di programming menurut saya ketimbang dokumentasi yang lain gitu. Jadi gampang lah ini dipakainya. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita break dan akhirnya kuis? Oh ya, kita tambahin satu komponen lagi ya. Alert, ini yang paling sering dipakai. Nah, kalau kayak gini teman-teman gak usah copy semua nih. Dia bakal copy semua. Teman-teman pilih aja salah satu warna yang oke. Misalnya ini yang hijau, sukses. Kita tambahin di bawah garis ya. Ini copy. Nah, kayak gini. Sama ada satu lagi, kita tes aja dulu ini misal di form input. Sebentar. Tambahin is invalid. Nah, gini. Jadi Bootstrap itu udah nyediain styling buat misalnya emailnya salah gitu. Nanti kita main-main di PHP kalau udah di mungkin sesi 4 mungkin. Sesi 4 atau 5 gitu. Penting teman-teman udah tahu cara pemakaian kelas-kelas di Bootstrap. Mas ini taunya dari mana gitu, is invalid. Lagi-lagi teman-teman harus sering-sering cek dokumentasinya gitu. Ini bagian validation is invalid. Nah, ini ya. Tuh, bahkan yang hijau pun ada tuh. Is valid. Jadi kalau ini diganti is valid. Is valid. Nah, dia hijau ya. Salah pendaftaran email gitu. Emailnya belum ada yang pakai, nongol gitu. Checklistnya kayak gitu-gitu ya. Nanti teman-teman kalau mau selama nggak ada JS itu teman-teman nggak bakalan bisa bikin webnya itu intuitif. Karena kita nggak belajar JavaScript. Jadi teman-teman nggak apa-apa, yang penting tahu kelas-kelas untuk cara ngasih efek-efek kayak error, kayak sukses, kayak gitu. Oke ya, Bootstrap itu gampang. Saya summary dulu di sini. Bootstrap basic. Kalau teman-teman mau belajar lebih jauh, grid system, terus vertical align tadi, color, itu ada utilitas. Ini opsional sebenarnya, mungkin bukan basic ya. Terus komponen, yang tadi udah kita copy-copy, kayak card, list, form. Ini mungkin 12 kolom. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara kerja Bootstrap kayak gimana, itu teman-teman belajar namanya sebelum Bootstrap. Misalnya mau riset gitu ya. Sebelum Bootstrap, ini sebenarnya opsional aja. Ada namanya SAS. SAS inilah yang bisa ngebikin kita seolah-olah kita punya Bootstrap madein kita gitu, buatan kita sendiri gitu. Karena dia bekerja di balik layar kayak gini. Ada kalkulasinya, ada variabelnya gitu. Oke ya. Saya rasa ini udah cukup nih.
teman-teman harus sering-sering nyoba ya. Jadi balik lagi menurut saya penggunaan Bootstrap ini harus dibuat dicoba, jangan cuma dipahamin. Memang gampang, kalau kita pahamin kayak gini doang gampang. Cuma teman-teman coba dulu buat satu website pakai Bootstrap. Jadi roadmap jadi developernya itu kelihatan gitu, udah sejauh mana gitu. Oke, kita break dulu sampai jam 9 nanti saya kasih kuisnya ya di Classroom, nanti kuisnya ada di Classroom, teman-teman isi. Itu deadline-nya nggak lama untuk kuis, mungkin sampai jam 12 malam ini. Tapi lebih cepat lebih bagus sih. Nggak ada tugas mandiri, yang bikin website itu nggak ada. Cuma kuis aja. Oke, sebelum kita break, ada pertanyaan lagi? Makin Bootstrap? Mau nanya Kak. Boleh, boleh. Halo, halo. Halo Kak. Oh ya, Kak, boleh, boleh. Kalau nggak pakai CDN boleh? Oh, boleh, boleh. Jadi, oke, saya tadi lupa ya. Bagus nih pertanyaan dari Mas Ari. Saya buka codingannya ya. Ini saya besarin. Saya tadi lupa ngejelasin CDN. Ini buat pemula. Kan biasanya kan kita kayak gini. Nih, kita perhatiin. Ini kan biasanya pada sesi sebelumnya style CSS ya, kayak gini ya. Atau kayak gini gitu ya. Folder, asset, style CSS. Artinya foldernya ada di sini ya. Ini saya menggunakan CDN. CDN ini istilah file yang ada di luar komputer kita gitu. Artinya ada di luar internet. Kalau script ini kita copy, kita lihat di URL, itu sama aja kayak gini. Ya. Jadi teman-teman gak usah bingung gitu. Yang bikin bingung kalau teman koneksinya nggak ada internet, tapi koneknya ke CDN. Nah dia bakalan Bootstrap-nya nggak bakalan bekerja. Gitu ya. Jadi pertanyaan Mas Ari bagus banget nih, ngingetin saya soal penjelasan CDN. Soalnya tadi kan saya lihat di modul ada CDN ya. Oh iya. Saya kira diharuskan pakai CDN, nggak usah pakai instalasi. Soal kadang offline juga ngodingnya. Oh gitu ya. Ya buat pembelajar kebanyakan offline ya. Saya tadi lupa soal CDN karena saya belum nyiapin setup buat Bootstrap itu tadinya tutorial. Oke teman-teman, yang ini bisa di-download aja nih. Misalnya saya kasih contoh ya. Ini di save. Sorry. Di Academy, di save. Di K2. Latihan. Tulis aja Bootstrap. Ini dihapus aja nih tulisan yang panjang nih. Tulisin bootstrap.min ya. Nah ini kan udah kayak gini nih. Nah ini di dalamnya ada nih. Atau enggak dimasukin folder aset deh Bootstrap-nya biar rapi. Nah gini ya. Nah tadi juga sebelum mulai kuis teman-teman ada yang error nih. Ada yang ngechat saya ternyata nggak ketemu file CSS-nya. Ini kita disable dulu ya, kita komen. Kalau kayak gini artinya nggak dipakai nih, nggak dibaca sama si browser. Mas kok stylesnya nggak kebaca ya? Ternyata kayak gini dia. Indeks HTML ada di luar folder. Ini kalau teman-teman perhatiin kan kayak gini nih. Dia nggak bakalan ketemu. Jadi teman-teman harus perhatiin struktur foldernya. Kamu masuk dulu folder aset. Baru Bootstrap. Nah, Nah, ini kan ketemu. Yang ini, khusus yang ini teman-teman ikutin aja karena kita nggak tahu kapan itu komputer terkoneksi dengan internet gitu. Ini jangan lupa diganti latihan misalnya sesi 02. Oke, pertanyaannya bagus nih. Ada lagi Mas Ari? Pertanyaannya tadi siapa? Cukup.
eh, gitu dulu. Nanti kalau ada yang mau lihat lagi saya tanya lagi. Oke, oke. Terima kasih. Oke. Tadi siapa? Cewek? Ada yang nanya? Oh ya, halo Kak. Halo. Suaraku kedengaran jelas nggak? Jelas, jelas. Oh, aku mau nanya, sebenarnya aku kan user Tailwind ini, cuman beberapa kali pakai Bootstrap, cuman agak sedikit bingung ini. Kan biasanya aku lihat tadi di modul pembelajaran ada ngomongin tentang breakpoint ya Kak, Iya. yang kalau misalnya di bagian laptop, handphone kayak gitu, itu biasanya saya gunakan di call. Tapi kalau misalnya ada case-nya di mana misalnya kalau misalnya di LG kita pakai GSTV Content Center, tapi kalau di MD kita pakai GSTV Content Start. Mungkin kalau misalnya di Tailwind itu bisa Kak? Atau Kakak pakai media query atau bisa Kakak pakai, LGMD? Soalnya saya tanya di ChatGPT katanya bisa, tapi saya coba nggak bisa dan saya cari blog-blog lain juga ada yang bilang bisa, ada yang enggak, tapi saya pas, mempraktikkan nggak bisa gitu, Kak. Oh gitu ya. Kalau sejauh ini untuk responsibility saya juga masih belum sering-sering pakai MDLG tuh. Saya juga masih tetap media query gitu. Itu Di yang Boot di yang Bootstrap dicoba. kalau nggak salah nggak ada dah LGMD, itu pakainya di Tailwind doang. Harus bikin Sebentar. sendiri Oh. kalau nggak. Oh, oke. Soalnya kan aku tanya juga di ChatGPT gitu kan, katanya bisa. Cuman kayak gitu juga sih, kayak ya kayak biasa, kayak misalnya LG.2 Just TV, tapi aku coba-coba kok nggak bisa kayak gitu. Oke, itu aja sih Kak, itu aja, mau konfirmasi yang tentang itu. Oh, oke, oke. Itu saya juga belum terlalu sering responsif, cuma banyak kan saya pakai juga media query juga tuh. Mbaknya itu langsung ke Tailwind atau udah pernah Bootstrap? Sebenarnya saya dulu, user Bootstrap gitu kan, Bang. Mungkin ada 3, 4 bulan, kemudian itu di perkuliahan itu saya ikut Kampus Merdeka. Jadinya di program saya itu pakai Tailwind, jadinya mungkin 6 bulan saya kebiasa pakai Tailwind. Jadinya kemarin itu terakhir saya mau kayak nyoba-nyoba pakai Bootstrap lagi, kok kepikir gini, di Tailwind ada LGMD-nya gitu kan, kok di Bootstrap nggak ada, mungkin kan ini nama-namanya dua-duanya ini kan nama-nama besar nih kan, Bootstrap, Tailwind Iya gitu kan. betul. Saya kira mungkin di Bootstrap juga ada, tapi saya nggak tahu caranya. Saya baca-baca di, itunya, di documentation-nya, terlalu singkat gitu ya. Saya tanya di ChatGPT, tapi dikata di ChatGPT tuh bisa, tapi saya coba nggak bisa, kayak gitu. Jadinya sampai sekarang juga saya masih pakai breakpoint sih, Mas. Oh masih ya? Masih apa pakai media query gitu atau pakai apa tuh? Ya pakai media query kalau misalnya, media query kalau misalnya di bawah 300 gitu kan, misalnya di bawah 400 itu di handphone gitu. Cuman kan permasalahannya saya pernah dapat case ini kan, Mas, saya mau buat navbar, tapi di navbar itu kalau misalnya di laptop, saya mau bikin justify, tapi kalau misalnya di handphone, saya mau bikin di end gitu. Kalau misalnya saya letaknya di inline, itu, berarti agak sedikit sulit ya. Iya. Dia kebawa terus itu di media query-nya juga, jadinya tabrak-tabrak gitu, jadinya itu problem sih sampai sekarang. Oh iya sih, karena urutan logika prioritasnya juga harus kuat juga tuh Mbak. Soal tingkat mana yang diutamain tuh. Saya juga masih belajar-belajar juga tuh soal responsif. Iya, Mas, oke. Thank you ya, Mas, jawabannya. Thank you Oke, juga oke. untuk Mas Ari tadi jawabannya. Ada lagi? Izin ya, ya Mas ya. Boleh, boleh. Ya, tadi kan bahas breakpoint tuh. Iya, iya. Ya, punten nih. Ya, kan saya juga belum tahu tuh breakpoint itu apa. Mungkin teman-teman juga ada yang masih belum tahu. Apa sih breakpoint itu gitu, Mas? Oh, oke, oke. Ini sambil saya contohin aja kali ya. Breakpoint tuh biasanya dipakai buat responsif, Mas. Kayak gini. Sebentar. Sebentar ya. Saya hapus lagi.
Sebentar. Halo, halo. Mas Faiz, halo. Iya Mas. Nah, gini ya, jadi breakpoint itu pengaturan dari tampilan web sama tampilan mobile. Ini kan anggapnya website yang sama ya. Nah, dia bakalan berubah sendiri tuh. Kelihatan nggak? Iya kelihatan Mas. Nah, gini ya. Jadi kalau yang kecil nih, saya perhatiin yang ini SM10 warning. Yang biru jadi 2 nih yang SM. Tapi ketika besar dia jadi 66 nih kayak gini. Jadi itu lebih ke responsif sih materinya. Kalau untuk pembuatan website apa? Sebentar, saya ada website apa ya? Oh ya, ini mungkin ya. Nah, ini salah satu website yang udah saya buat menggunakan Bootstrap. Coba quiz. Kita cek ya, dia responsif atau enggak. Oh enggak ya. Nah ini saya nggak ngatur nih ininya. Jadi buat ngatur apa si grid-nya itu berubahnya ketika ukuran berapa gitu Mas. Di bagian sini. Kan ada kan di modul kan yang breakpoint itu. Nah yang ini. Jadi ketika di atas berapa width-nya, ini width ya, dimensionnya. Misalnya di tablet dibagi 66 gitu. Sebentar saya kasih simulasinya. Nah gitu ya Mas ya. Jadi breakpoint itu dipakai buat responsif gitu. Kayak gini gitu. Di HP tampilannya kayak gini, di tablet tampilannya kayak gini gitu. Masih bingung nggak tuh sama breakpoint tuh? Masih sedikit bingung sih Mas. Masih bingung ya. Jadi emang kita juga belum ke sana sih. Jadi penjelasan breakpoint itu kalau Masnya itu jadi satu sintak itu bisa tampilannya itu menyesuaikan gitu. Yang kayak gini loh Mas, sebentar yang tadi. Nah ini, tuh kelihatan nggak? Nih, Iya kelihatan. ya ini yang disebut breakpoint itu. Jadi Jadi ngatur ukuran responsifnya gitu Mas ya. iya, jadi nggak kalau tampilan web dipaksakan di HP kan kecil-kecil banget kan logikanya kan. Misalnya kayak gini gitu.
Nah, ini udah jelas responsif. Bisa nggak dimatiin ya? Nah, misalnya kayak gini gitu. Pokoknya kalau webnya dipaksakan dengan mobile itu jauh lebih jelek gitu. Nggak kelihatan gitu. Harus disesuaikan lagi desainnya. Coba aja masnya coba-coba ini nih yang kayak gini. Itu bakalan tahu cara kerja breakpoint-nya gitu. Kalau belum paham sama breakpoint, Mas Faiz bisa nyoba pelajarin media query dari CSS natifnya tuh. Oke Mas, iya siap. Makasih Mas. Oke, oke. Ada lagi nih sebelum kita masuk ke kuis nih. Kita break dulu ya 10 menit sebelum saya juga mau nyiapin kuisnya. Sebenarnya udah siap, cuma mungkin ada sedikit tambahan. Sekali lagi teman-teman, kuisnya ini bukan nggak bisa sampai besok, jadi sampai jam 12 doang. Linknya bakal ada di Classroom ya. 10 menit lagi saya share. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Oke, udah cukup ya. Saya break dulu, nanti kita 10 menit lagi lanjut. Teman-teman boleh mau minum, mau apa dulu, boleh. Jangan keluar dulu dari Zoom ya. Oke, Mas. Halo, jangan lupa absennya diisi ya. Sudah, Mas.
Halo, cek cek. Halo, ada. Ya, lu Mas. Masuk. Ya, ya, teman-teman bisa cek ya di Classroom, kuisnya udah di ada nggak? Sebentar. Udah ada ya. Jadi apa namanya? Di time itu sampai jam 12 malam. Sama yang udah, kalau udah ngerjain kuis, kita sampai sini dulu untuk penjelasan bootstrap sesi 2 ini, pertemuan sesi 2. Yang penting teman-teman udah bikin kayak gini biar kita sama-sama sorry. Layar saya kelihatan ya? Kelihatan Mas. Kelihatan. Nah, bikin kayak gini dulu teman-teman, yang penting udah bikin kayak gini udah oke, nanti kita lanjutin buat dipakai sesi-sesi berikutnya. Kalau udah ngisi kuis, teman-teman boleh leave meetingnya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan lagi bisa melalui PM ya, atau diskusi di grup. Mungkin teman-teman bisa saling diskusi di situ. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman buat waktunya ya. Malam-malam udah sempetin mau belajar bareng-bareng. Sampai ketemu di pertemuan sesi 3 yang bakal dimentorin sama Sarif, teman saya, untuk bahas database. Itu salah satu komponen materi yang penting juga. Udah keluar ya kuisnya? Bisa ya? Bisa Mas, lagi ngerjain Mas. Oke. Sekedar mengingatkan kembali, jangan lupa absennya ya teman-teman untuk kehadirannya. Oke. Terima kasih. Ini udah bisa keluar Mas. Kalau udah ngisi kuisnya boleh keluar Mas. Dan yang lain juga kalau udah kelar kuisnya boleh keluar ya. Jangan lupa absen. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Makasih juga Mas. Terima kasih ya Bang, izin keluar ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih juga Bayu. Oke. Dadah. See you. Jangan keluar Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Sama-sama. Iya, terima kasih Mas. Mas izin nanya, ngerjain kuisnya di mana ya? Linknya ada Link di grup ini. di grup WA. Iya, Oh iya baik, makasih Mas. iya, sama-sama.